Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Khoyin, CGP Angkatan 7 Kabupaten Lamongan dari SMA Negeri 1 Babat. Di sini akan menyampaikan hasil diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Berikut ini adalah fasilitator saya, Bapak Agus Salim Mulyadi, pengajar praktek Bapak Supriyanto Helmi Tanjung, dan saya sendiri calon guru penggerak Ahmad Khoyin. Latar belakang budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Salah satu unsur utama dari budaya positif adalah disiplin positif. Sebagai salah satu wadah menciptakan budaya positif yang berhubungan erat dengan tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Adapun selanjutnya tujuan aksi nyata ini antara lain adalah timbulnya motivasi internal untuk disiplin dari murid, meningkatkan nilai-nilai kebajikan dalam pembelajaran, murid dapat tumbuh menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Tolak ukur, murid bertanggung jawab menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati, timbulnya pembelajaran yang menyenangkan dari disiplin positif, timbulnya hubungan harmonis antara guru dan murid. Dukungan yang dibutuhkan. Aksi nyata ini membutuhkan dukungan sebagai berikut. 1. Dukungan dari semua warga sekolah, yaitu kepala sekolah, rekan kerja, tendik, dan murid. 2. Dukungan dari keluarga, orang tua, murid. 3. Sarana dan prasarana dalam menjalankan disiplin positif, keyakinan kelas. Lini masa tindakan aksi nyata. Yang pertama adalah perencanaan, salah satunya adalah membuat rancangan tindakan kegiatan aksi nyata. Kemudian yang kedua, pelaksanaan. Pelaksanaan aksi nyata ini dilakukan di kelas 10, yaitu kelas 11, 10.2, dan 10.3. Dan yang ketiga adalah refleksi. Pada tahap ini, guru memberikan evaluasi terhadap aksi nyata yang telah dilaksanakan. Berikut ini adalah dokumen aksi nyata yang sudah saya lakukan di SMA Negeri 1 Babat. Yang pertama adalah dokumentasi tentang pembuyatan keyakinan kelas. Di dalam dokumentasi ini saya mendokumentasikan mulai dari siswa berdiskusi menentukan keyakinan kelas yang akan diyakini, kemudian menulisnya dan menempelnya di kertas, dan akhirnya kita sepakati bersama-sama. Kemudian selanjutnya adalah dokumentasi tentang penerapan budaya positif. Di SMA Negeri 1 Babat, budaya positif yang sudah berjalan adalah sebagai berikut. Yang pertama menyambut siswa, yang kedua upacara setiap hari Senin, khatmil Quran setiap 1 minggu sekali, dan di sini juga ada program anti bullying. Dan selanjutnya ini adalah penerapan segitiga restitusi, di mana di dalam penerapan ini saya menerapkan kepada beberapa siswa yang memiliki masalah. Kemudian saya menerapkan ini agar siswa yang sudah melaksanakan segitiga restitusi bisa paham dengan keyakinan yang sudah dipercayainya. Berikut ini adalah dokumentasi diseminasi budaya positif yang sudah saya laksanakan di SMA Negeri 1 Babat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Babat, yang terhormat Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Babat, dan tak lupa kepada para hadirin yang hadir pada pagi hari ini. Awal kata, marilah kita haturkan rasa puji syukur kita kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan kenikmatan kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan beraktivitas seperti sedia kala. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada
junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari jalan kebaikan menuju jalan yang terang benderang, yakni dinul Islam. Dan saya di sini sebagai pembawa acara akan membacakan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian sambutan kepala sekolah, dan yang ketiga doa, kemudian disusul dengan penyampaian diseminasi budaya positif, keenam lain-lain, dan terakhir penutup. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan suratul Fatihah, dengan harapan mudah-mudahan acara pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Ila hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Berlanjut acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Rini Sofyatin. Kepada Ibu Rini Sofyatin dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Sunardi MSI. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Yang terhormat Pak Koji beserta tim sebagai guru penggerak, ini diseminasi guru penggerak. Mari kita ucapkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memberikan rahmat, taufik serta hidayah. Alhamdulillah di siang hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan tugas kita, kewajiban kita, yang mana siang hari ini kita bisa melaksanakan diseminasi yang mana terkait adanya Pak Widi sebagai guru penggerak.
mudah-mudahan pelaksanaan kegiatan ini Allah selalu meridhoi dan diberikan kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Salam serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Sahabat Rasulullah yang selalu kita tunggu, yang selalu kita nanti ketika kita menghadap Allah nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, memang di kurikulum Merdeka ini perubahan banyak sekali yang harus kita ikuti. Kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, termasuk yang namanya adanya program guru penggerak. Program guru penggerak ini merupakan program yang sangat populer, dan memang program ini harus digulirkan terus oleh Kementerian Riset dan Pendidikan, yang mana untuk meningkatkan kualitas Bapak Ibu guru. Dan program ini merupakan program nanti kalau ingin menjadi sebagai fungsional, ingin tambahan jabatan, itu harus melalui guru penggerak dulu. Oleh karena itu Bapak Ibu semua ini, guru penggerak ini kan nggak harus PN, P3K juga bisa. Jadi Bapak Ibu ini harus bisa meningkatkan kualitasnya melalui guru penggerak. Dan guru penggerak ini kalau sudah dapat sertifikat itu banyak manfaatnya, termasuk menjadi kepala sekolah juga harus ada sertifikat itu. Tapi bukan berarti setelah menjadi guru penggerak terus jadi kepala sekolah, enggak. Itu syarat, sama dengan ijazah gitu. Syaratnya kalau sudah ada itu bisa lolos. Termasuk Pak Kojin ini. Mudah-mudahan Pak Kojin ini nanti bisa menyelesaikan sampai tuntas. Alhamdulillah Mas Rendra ini tadi sudah selesai. Nanti disusul Bu Tati. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang belum ini nanti bisa mengikuti. Bapak Ibu yang saya hormati, diseminasi ini harus dilakukan oleh setiap guru penggerak. Dan temanya beda. Kalau Pak Kojin ini kan budaya positif. Kalau kita lihat budaya positif ini kan, kita bangsa Indonesia ini punya budaya positif itu bagus. Jadi tingkah laku kita, perilaku kita yang sesuai dengan ciri khas kepribadian bangsa Indonesia itu budaya positif yang ada di Indonesia. Gotong royong, kekeluargaan, saling menghormati, saling mencintai, toleransi, itu semua budaya-budaya positif yang ada di Indonesia. Nah, ini diterapkan di kurikulum Merdeka. Ada konsekuensi di dalam budaya politik, di dalam budaya positif. Saya kira budaya politik saja. Dalam budaya positif ini, di dalam lembaga itu harus ada, Pak Kojin ya. Karena di dalam lembaga ini tidak lepas dari masyarakat, orang tua, murid, guru. Nah, ini dikembangkan yang namanya budaya positif. Bagaimana kita terhadap murid mengembangkan budaya positif, bagaimana terhadap Bapak Ibu guru mengembangkan budaya positif, bagaimana dengan wali murid, dengan lingkungan sekitar. Ini pengembangan budaya positif ini luar biasa. Jadi nanti harapan dari lembaga itu kalau sudah ada diseminasi seperti ini, seperti yang dilakukan oleh Pak Kojin ini, nanti kita terapkan budaya positif yang ada di lembaga ini. Pak Kojin dengan Pak Khalid ini bagaimana budaya positifnya, dengan Mas Brado ini bagaimana budaya politik positifnya. Yang jelas tidak menyimpang dari ciri khas kepribadian bangsa Indonesia. Itu kalau dimasukkan di dalam P5, Bapak Ibu semua, bukan berarti terus kita itu P5 Pak Masa
membuat produk, enggak itu saja. Tapi itu kan hasilnya. Tapi sebelum kita menghasilkan itu ada budaya-budaya positif yang ada di dalamnya itu. Misalnya kemarin itu apa itu sebelumnya bullying, terus apa lagi yang satu? Kearifan lokal. Ini yang diambil adalah harus budaya positif perilaku anak-anak. Bagaimana menerapkan kearifan lokal itu? Bagaimana di dalam bullying itu? Jadi kerjasamanya, terus budaya positif yang tidak menyimpang dari kepribadian bangsa Indonesia, membuat produk-produk seperti itu. Jadi setelah membuat produk-produk seperti itu, ternyata anak-anak itu punya budaya positif, kerjasama, tolong menolong, toleransi, di situ yang dikembangkan. Sehingga dimasukkan P5 itu tujuannya pemerintah adalah agar bangsa Indonesia ini tidak lupa budaya bangsa Indonesia yang sebenarnya itu seperti itu. Nah, kalau di dalam budaya positif itu memang banyak, ada beberapa ini, termasuk adalah budaya paradigma dalam stimulus respon positif terhadap guru dan anak didik. Paradigma yang baru ini kan berubah semua ya. Jadi kita ini harus mengikuti paradigma yang baru terkait dengan adanya konten-konten di dalam pembelajaran kurikulum merdeka. Jadi mau tidak mau kita harus mengikuti paradigma yang baru. Ini diantaranya seperti itu. Karena paradigma ini berubah terus. Ya ngapunten. Saya ini ya produk itu produk pemerintahan Orde Baru tahun 66. Tahun 66 produk pemerintahan Orde Baru. Saya kuliah tahun 86 itu. Yang namanya komputer itu disuruh les, disuruh pakai di perguruan tinggi, nggak ada yang mau. Jadi komputer itu banyak di perguruan tinggi, tapi teman-teman itu nggak ada yang mau komputer. Jadi rata-rata produk Orde Baru 66 seperti saya ini itu ya, komputer itu ada yang bisa, ada yang enggak. Itu produk zaman dulu. Tapi sekarang ini nggak bisa. Produk sekarang ini nggak bisa. Harus bisa. Jadi guru ya harus bisa komputer. Guru agama ya harus bisa komputer berarti. Guru PPKN ya, guru olahraga, guru BP harus bisa. Kalau dulu enggak, kalau enggak guru IT enggak bisa. Zamannya seperti itu. Kalau kita enggak bisa ya ketinggalan. Biasanya kita itu mengikuti kegiatan apa, ternyata setelah itu kita enggak mengikuti, sudah hilang. Tadi ada, sekarang enggak ada. Padahal sekarang ini harus melihat, terus daftar kan gitu kan. Ternyata kita enggak lihat, kita enggak daftar, hilang misalnya. Seperti itu. Jadi paradigma baru ini Bapak Ibu harus bisa mengikuti perkembangan di dalam dunia pendidikan. Nah ini mudah-mudahan Pak Gozi selaku guru penggerak dari SMA Negeri 1 Bapak ini nanti ada sisi positif untuk SMA Negeri 1 di dalam lembaga. Kalau ada lebih dari satu guru penggerak 1, 2, 3, 4, 5, insya Allah di lembaga itu akan berguna. Karena di situ jelas kualitas gurunya baik, kualitas gurunya bagus, mutu gurunya jelas bagus. Karena tes berhasil, setelah berhasil dididik. Jadi mudah-mudahan kontribusi teman-teman yang ada di SMA Negeri 1 Bapak yang sudah masuk di dalam penggerak ini nanti bisa menambah kualitas dan mutu SMA Negeri 1 Bapak. Dan mudah-mudahan teman-teman ini nanti harus ikut daftar. Kan terus angkatan 7, angkatan 8, sekarang angkatan 9. Sudah angkatan 9 nanti ya dibuka. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan.
mohon maaf mungkin ada salah dan benar atas nama pribadi, atas nama lembaga. Saya buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Diseminasi guru penggerak budaya positif SMA Negeri 1 Babat pada hari ini bisa kita mulai. Kurang lebihnya mohon maaf, tidak sebut musakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini saya dengan lagi tadi belum selesai ya, nanti bisa dilanjut Pak Rojin dengan teman-teman. Terima kasih. Terima kasih disampaikan. Kemudian acara berlanjut dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Waliul Amri. Pada Bapak Waliul Amri kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan dikabulkan, dan apa yang kita kerjakan sekarang dicatat oleh Allah sebagai amalan makbulan indah Allah. Ala hadhihi wa ala kulli muslimin wa ala muslimin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya dan alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad alhamdulillahil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa taqabbal lana min al-hadas wa tutahhirna biha min al-sayyi'at wa tarfa'na biha inda al-'arajat wa tuballighuna biha al-ghayat wa tuqarribuna biha al-hayat wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma as'aluka minhu sayyidina wa nabiyina Muhammad wa na'udzu bika min sharri ma as'aluka minhu sayyidina wa nabiyina Muhammad. Allahumma salli ala muhammadin wa ala muhammadin wa ala muhammadin wa ala muhammadin. Allahumma inna fahman nabiyyin wa mursalin wa ala muhammadin. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب وقنا عذاب النار. جزاك الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Berlanjut acara inti yaitu penyampaian diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Babat yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Khoyin. Kepada Bapak Khoyin disilakan. Sebelum acara dimulai, saya disini sebagai pembawa acara. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Babat, alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan sehingga bisa menghadiri kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif guru penggerak. Perkenalkan, saya di sini adalah salah satu guru penggerak dari SMA Negeri 1 Babat. Dalam hal ini kita di sini akan melaksanakan seri berbagi pengalaman dan pemahaman mengenai penerapan konsep budaya positif yang ada di SMA Negeri 1 Babat. Di dalam
saya menjalankan guru penggerak. Ini saya termasuk di angkatan ke-7 dan di sini itu adalah para fasilitator dan pengajar praktek di dalam guru penggerak yang sudah saya laksanakan kurang lebih selama 2 bulan. Nah, sebelum kita nanti melaksanakan diseminasi ini ada beberapa pertanyaan atau pernyataan pemantik yang mungkin dari Bapak Ibu guru nanti bisa menjawab di dalam hatinya masing-masing. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ini Bapak Ibu guru pasti memiliki suatu pemikiran, setuju atau tidak setuju, nanti bisa dijawab di hatinya masing-masing. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju dan tidak setuju, nanti panjenengan semuanya bisa menjawabnya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kemudian di dalam kegiatan ini yang akan kita pelajari atau yang akan saya sampaikan ini ada 7 subbab. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala Sekolah. Terus yang kedua ada namanya disiplin positif. Yang ketiga ada kebutuhan dasar manusia. Yang keempat ada posisi kontrol. Dan yang kelima ada keyakinan kelas. Dan yang keenam ada segitiga restitusi. Dan yang ketujuh ini nanti tentang motivasi perilaku manusia. Mungkin Bapak Ibu semuanya sudah pernah mengikuti kegiatan seperti ini. Jadi saya yakin sedikit banyak Bapak Ibu guru semuanya sudah ada yang mengerti materi tentang ini. Kemudian yang pertama, ini nanti kita akan mengkaji tentang perubahan paradigma di dalam belajar. Nah ini tadi seperti disampaikan oleh Pak Nadi, di dalam paradigma belajar itu ada namanya yang pertama stimulus respon. Kemudian di dalam pembelajaran guru penggerak ini ada namanya teori kontrol. Nah di dalam stimulus respon biasanya guru kan memberikan suatu rangsangan, kemudian siswa atau peserta didik itu kan memberi apa? Memberi respon. Kalau dirangsang ada responnya. Di sini yang pertama, kalau menurut paradigma stimulus respon, kebutuhan semua orang itu sama. Tetapi kalau di dalam teori kontrol, kebutuhan semua orang tidak sama. Terus yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Itu di dalam stimulus respon. Kalau di dalam teori kontrol, semua orang memiliki gambaran berbeda. Karena apa? Di dalam teori kontrol itu yang dilihat itu adalah individu masing-masing. Sedangkan di stimulus respon itu adalah yang dilihat itu sudut pandang secara keseluruhan. Kemudian dari paradigma stimulus respon dan teori kontrol ini ada namanya disiplin positif. Tentunya Bapak Ibu guru semuanya tidak asing lagi dengan kata disiplin. Coba saya mau tanya ya, disiplin yang selama ini Bapak Ibu guru tahu itu tentang apa? Mungkin ada yang bisa menjawab? Pak Reza, disiplin menurut saya jenengan itu apa? Tanggung jawab. Pak Supriyadi, apa disiplin itu? Yang selama ini sudah jenengan lakukan? Menepati kata-kata. Pak Brado, disiplin itu apa? Sesuai dengan peraturan. Kalau kita lihat orang yang dipaksa disiplin itu biasanya ada namanya aturan. Kalau kita melihat saat ini, biasanya kalau ada anak yang tidak disiplin itu diapakan? Kalau anak yang ada yang tidak disiplin biasanya diapakan? Dihukum. Nah di dalam budaya positif, hukuman ini nanti ada penjelasannya. Apakah nanti dampaknya itu baik atau tidak baik, nanti akan dibahas di dalam disiplin positif. Nah secara keseluruhan
di dalam materi kita ada di beta konsep yang ada di depan ini. Jadi disiplin positif itu mencakup semua teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Glasser. Terus saya lanjutkan. Nah, ini yang tadi saya tanyakan, apa makna dari disiplin? Mungkin dari jawaban Bapak Ibu semuanya tadi sudah benar. Jadi disiplin itu berasal dari bahasa Latin, ya, dari kata disiplin yang artinya belajar. Kemudian di sini orang yang disiplin menurut Socrates dan Plato itu kan seorang ahli apa? Filsafat. Jadi dulu Socrates dan Plato ini kan memiliki banyak murid ya. Terus kemudian dari situlah makna asal dari kata disiplin ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Kemudian disiplin ini bisa membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Tetapi di dalam budaya kita, makna disiplin kan memiliki apa? Menjadi berubah. Yaitu di sini dijelaskan yang saya beri warna merah, sesuatu yang dijadikan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi seseorang itu biar patuh itu harus disiplin. Kita sebagai guru kan seperti itu. Agar murid kita patuh, murid itu harus apa? Harus disiplin. Tetapi kadang-kadang kedisiplinan itu bisa di sini tuh kecenderungan dihubungkan dengan ketidaknyamanan. Karena biasanya anak-anak kalau dipaksa untuk patuh itu kadang-kadang merasa tidak nyaman. Kalau anak itu dicari kesalahannya, ya cukup banyak sekali kesalahannya. Biasanya kan guru seperti itu, mencari kesalahan anak tanpa mencari kesalahan diri sendiri. Kalau anak berangkatnya telat itu salah, tapi kalau kita berangkat telat, salah apa enggak? Tidak salah, tidak telat. Kalau siswa tidak mengerjakan tugas itu kadang dianggap salah. Tapi kalau kita tidak mengerjakan tugas, misalkan tidak mengerjakan perangkat, itu benar apa salah? Ya, kemudian di dalam motivasi perilaku manusia ini ada motivasi perilaku manusia, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Kalau eksternal itu berasal dari luar, kalau internal berasal dari dalam diri sendiri. Di sini ada beberapa pernyataan yang memberikan contoh tentang motivasi eksternal maupun motivasi internal. Yang pertama, ini ada pernyataan seperti ini. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi ini maksudnya adalah seorang anak itu termotivasi untuk melakukan suatu hal itu apabila dia itu menghindari suatu hukuman atau ketidaknyamanan. Misalkan kalau tidak mengerjakan PR nanti hukumannya seperti ini dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Maksudnya di sini pernyataannya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Contohnya anak mengerjakan tugas terus sama dengan guru diberi nilai. Itu kan salah satu imbalan. Murid di situ akan senang. Tapi kalau murid itu mengerjakan tanpa dikasih imbalan, terus nggak mau mengerjakan, berarti itu tidak ada motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga di sini untuk menghargai diri sendiri. Dengan pertanyaan, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Ini termasuk motivasi internal. Jadi ini yang dinamakan tujuan disiplin positif. Jadi sesuatu motivasi itu timbul dari
seseorang itu sendiri tanpa dipaksa dengan aturan atau hukuman. Nah, di sini ada namanya dihukum oleh penghargaan. Bapak Ibu pernah mendengar kalimat seperti ini, dihukum oleh penghargaan. Di sini ketika ada namanya hukuman dan penghargaan, dijelaskan bahwasanya penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Di sini ada dampak-dampaknya. Mungkin Bapak Ibu bisa membaca sendiri dari dampak pemberian penghargaan. Salah satunya yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi ketika seseorang diberi penghargaan, itu akan ada pengaruhnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Terus kemudian ini masih berhubungan dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu juga kadang bisa menurunkan kualitas, karena seringnya diberi penghargaan, dia itu merasa sudah tidak mau untuk belajar lagi. Oh, aku nulis oleh AP atau oleh ini dan lain sebagainya. Nah, ini ada contoh permasalahan. Mungkin sampean bisa melihat Bu Umi adalah seorang guru PAI. Dia mendapati murid-muridnya malas mengerjakan latihan soal. Suatu hari Bu Umi mendapatkan ide untuk memberikan bintang apabila pada anak yang telah mengerjakan tugas. Suatu hari Bu Umi tidak bisa masuk kelas dan digantikan oleh Pak Amri. Beliau tidak memberikan bintang pada anak yang mengerjakan tugas. Akibatnya tidak ada satupun anak yang mengerjakan tugas. Pertanyaan pertama, motivasi apa yang dimiliki anak-anak? Apa? Eksternal apa internal? Eksternal. Alasannya apa? Ada reward. Rewardnya berupa apa? Nah, adakah cara lain untuk mengatasi masalah ini sehingga anak-anak mau mengerjakan latihan meskipun tanpa diberi bintang? Mungkin dari Bapak Ibu bisa menyampaikan pendapat? Apa? Bisa diberi uang selain. Ya, mungkin Pak Bapak bisa menjelaskan. Tetap Gimana? Solusinya? Bisa diberi selain bintang, bisa diberi uang atau penghargaan berupa barang yang lain. kejauhan ambil bintangnya. Ya, dari Pak Bambang menyampaikan mungkin bisa diberi penghargaan lain. Mungkin dari Pak Masam ada apa solusinya? Jadi antara Bumi dan Pak Amri, setiap Bapak Guru kan memiliki perbedaan masing-masing. Kadang belum dikasih penghargaan pun tadi kembali lagi ke disiplin. Disiplin dan kesadaran siswa. Ya, siswa itu nggak sadar-sadar yang perlu adanya trik-trik sendiri untuk menyadarkan. Ya, kalau dari Bumi trik dan menyadarkan tadi dengan cara dikasih bintang, mungkin Pak Amri dengan kata yang lain. Bahasanya seperti itu. Nah, katanya Pak Amri bukan, mungkin seperti itu gambarannya. Ya, terima kasih dari jawaban Pak Bambang dan Pak Masa. Sudah bagus sekali bagaimana cara menyadarkan seorang murid itu tanpa diberi penghargaan tapi bisa mengerjakan tugas yang diberikan. Oke. Terus selanjutnya di sini kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia ini memiliki kebutuhan dasar. Dan di sini digambarkan kebutuhan dasar manusia yang mungkin jenengan semuanya juga punya kebutuhan ini. Yang pertama bertahan hidup. Contoh dari bertahan hidup itu berarti manusia butuh apa? Butuh makan, butuh oksigen, butuh minum. Terus penguasaan, kebebasan, kesenangan, kasih sayang, dan rasa diterima. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, murid itu juga manusia. Berarti murid itu juga perlu kebutuhan dasar ini. Kita sebagai guru juga
butuh kebutuhan dasar sebagai manusia ini. Kita sekarang akan saya jelaskan. Ya, bertahan hidup. Contoh manusia bertahan hidup itu dengan cara apa? Di sini dijelaskan manusia kan butuh kesehatan, ya. Terus butuh rumah, butuh istirahat, kebutuhan biologis. Ini diantara bertahan hidup, kebutuhan dasar manusia. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan psikologis, mempunyai teman, mempunyai pasangan, diterima dalam kelompok. Mungkin dari Bapak Ibu guru semua kan sudah merasakan kasih sayang ini ya. Yang pertama, ada yang belum? Belum rumah tangga. Ya gitu. Terus selanjutnya penguasaan atau di sini diistilahkan pengakuan atas kemampuan, diakui kompeten, diakui terampil, diakui prestasi. Ya, jadi kita butuh pengakuan seperti itu sebagai manusia. Terus kebebasan, bebas memilih, otonomi, kemandirian menentukan pilihan. Terus yang terakhir adalah kesenangan bermain tertawa. Ini adalah penjelasan mengenai kebutuhan dasar manusia. Dari kebutuhan ini sudah pernah kita rasakan kan sebagai manusia. Mungkin hanya beberapa yang belum. Pasti suatu saat ini nanti kita butuh. Terus kemudian, di sini saya akan mencoba ngecek ingatan jenengan semuanya terkait dengan konsep yang saya sampaikan tadi, kebutuhan hidup manusia. Dinda seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Yang pertama, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang, tidak ada suara, kan gak seru jadinya. Ini termasuk kebutuhan apa? Apa? Kesenangan, kebebasan. Mungkin Pak Bradu bisa menjelaskan jawabannya. Menurut saya untuk siswa apalagi masih kelas 3 SD kan pribadinya kan masih ingin mainan di bawah sadarnya. Jadi dia itu merasa kalau misalkan memang tidak ada kebebasan, ya, tidak bisa mengekspresikan diri dia di dalam kelas, maka hal itu untuk anak kelas 3 SD menurut saya terlalu dikekang. Jadi di umur segitu anak-anak pasti inginnya belajar dengan bahagia dan tidak ada pemarangan ataupun aturan-aturan yang terlalu ketat di sekolah atau di kelas. Di alam bawah sadar dia mengatakan ya dia harus rame itu bahagia dan butuh kebebasan. Yang pertama kebebasan. Oke, yang kedua bisa dibaca yang kedua. Ya saya bacakan. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Ini kebutuhan apa? Ya, kebutuhan apa? Punya jepit baru, tapi pengen diperhatikan oleh ibu gurunya apa? Termasuk apa? Penguasaan. Kesenangan, penguasaan. Benci bisa jadi cinta. Berarti apa kedua? Penguasaan. Masa bisa, jangan bisa. Ya, mungkin jawaban dari Ibu Erni untuk memberikan penjelasan. Kita bantu. Kalau menurut saya kebutuhan dasar manusia dari segi penguasaan, karena dia ingin diakui, karena dari dia mendapatkan memakai jepit tadi, jadi dia ingin diakui cantik gitu. Jadi penguasaan seperti itu. Penguasaan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih jawabannya. Nanti setelah ini kita cek jawaban dari Bapak Ibu. Mana yang sesuai apa enggak. Terus selanjutnya, aku bosen
masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Ini termasuk kebutuhan apa? Aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Apa? Termasuk apa? Kesenangan. Ya, Pak Supri mungkin bisa menjelaskan kenapa kok dijawab dengan kesenangan. Mungkin ketika guru tersebut menyampaikan materi itu dirasa murid agak terlalu membosankan, seperti itu. Kesenangan, katanya murid itu terlalu bosan dengan gurunya gitu. Terus selanjutnya, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Termasuk apa? Penguasaan. Oke, sekarang kita cek jawabannya. Yang pertama, tadi termasuk apa? Kesenangan. Terus yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Terus yang ketiga, kebebasan. Bener Pak Supriyadi? Sama kesenangan kebebasan. Terus yang keempat adalah penguasaan. Ini adalah kebutuhan murid. Mungkin dari pernyataan seperti ini kan ibu, bapak, ibu guru kan sudah pernah menjumpai di dalam kita dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi kita di dalam mengajar, kita juga harus memperhatikan kebutuhan murid, tidak hanya kebutuhan kita saja. Terus ini ada lagi, Pak Zulfikar adalah kepala sekolah yang baru ditugaskan di SMP Bina Generasi Muda. Sejak kedatangannya di sekolah itu, Pak Zulfikar mencoba untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekolah. Sebagian besar guru-guru dapat menerima kehadiran Pak Zulfikar, namun ada beberapa guru yang selalu bereaksi negatif pada kebijakannya dan dengan frontal mengemukakannya di rapat guru. Salah satunya Pak Malik. Dalam rapat guru, Pak Malik seringkali mempertanyakan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pak Zulfikar tanpa argumen yang kuat. Rekan-rekannya sesama guru heran dengan perilaku Pak Malik. Ini karena sebelumnya ia dikenal sebagai seorang guru yang selalu mengikuti kebijakan kepala sekolah, bahkan selama ini cenderung diam bila dia rapat guru. Pak Hanafi, sahabat Pak Malik, mencoba mendekatinya dan menanyakan apa yang menyebabkan ia bertindak seperti itu. Ini adalah salah satu contoh apabila kita sebagai guru itu berhubungan dengan rekan sejawat. Kalau tadi itu murid dengan guru, kan mungkin jenengan pas ikut rapat kan ada kejadian seperti ini. Ya ada. Mungkin di lingkungan sekolah atau di lingkungan masyarakat kan ada. Ini yang pertama, jawaban Pak Malik. Iseng saja sih, aku senang lihat Capsek baru itu kebingungan kalau kutanya-tanya di rapat. Ini berarti kebutuhan apa? Dari Pak Malik. Kepala sekolahnya itu diisengi. Kesenangan ya. Terus yang kedua, jawaban Pak Malik, ya biar dia kenal sama aku dan aku ingin nantinya bisa lebih dekat dan kerja bareng sama dia. Kayaknya orangnya baik sih. Ini kebutuhan? Kebutuhan apa? Ingin lebih dekat. Ada kata kunci lebih dekat. Kerja bareng lebih dekat. Berarti apa? Diakui. Terus yang ketiga, saya sebenarnya nggak paham beliau bicara apa tadi Pak Zulfikar. Makanya saya tanya-tanya saja daripada saya kelihatan tidak paham. Masa aku yang udah guru senior di sini tapi kelihatan nggak paham, malu dong. Berarti apa? Penguasaan. Kata kuncinya malu dong ya. Terus yang keempat, gaya ngomongnya Pak Zulfikar itu monoton sekali ya. Bosan jadi mendengarnya. Saya pikir tidak akan selesai ngomongnya begitu saja. Gak ada cara lain ya untuk menyampaikan materi dia. Ini termasuk kebutuhan apa? Kebutuhan? Ya kita lihat jawabannya. Yang pertama, iseng berarti apa? Kesenangan. Benar tadi.
terus bisa dekat dan kerja bareng, berarti kasih sayang dan rasa diterima. Terus yang ketiga penguasaan, terus yang keempat kebebasan. Dari contoh kebutuhan yang ada di dalam manusia ini, Bapak Ibu tentunya harus mengerti kita itu berinteraksi dengan manusia, khususnya murid dan guru harus mengerti kebutuhan masing-masing biar terjadi interaksi yang bisa menyebabkan nanti terciptanya disiplin positif atau budaya positif yang bisa menggerakkan motivasi internal dari dalam diri siswa. Sekarang posisi kontrol guru, mungkin ini kita sebagai guru akan tahu posisi kita hari ini itu di mana. Ini ada 5 posisi kontrol yang mungkin sudah jenengan lakukan saat ini. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Coba jenengan bisa lihat semuanya ada di depan ini. Mungkin saat ini posisi jenengan di mana yang paling sering jenengan lakukan? Di mana posisinya? Menghukum itu biasanya seperti ini gaya berbuatnya, menghardik, bangku biasanya dibanting, terus ditunjuk-tunjuk, menyakiti, menyindir. Terus ini kalau dengan perkataan menghukum itu, kalau kamu tidak melakukannya awas ya, rasakan. Ada yang seperti itu biasanya, muridnya diancam. Biasanya gak kerja PR muridnya diancam. Terus kalau kita melakukan di posisi kontrol seperti ini, hasilnya apa? Itu nanti murid akan memberontak, terus murid akan menyalahkan orang lain dan juga nanti hasilnya akan juga berbohong. Terus posisi pembuat rasa bersalah, ini biasanya guru berbuat apa? Berceramah. Ini biasanya guru PAI kebanyakan berceramah. Muridnya diceramahi ini salah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, bapak kecewa tidak ini. Terus hasilnya menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Ini posisi yang kedua. Posisi yang ketiga adalah sebagai teman. Ini guru berbuat seperti ini biasanya membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Jadi murid itu ketika melakukan kesalahan itu tidak dibentak, tidak diberi ceramah, tetapi diberikan alasan-alasan seperti ini. Misalkan terlambat sekolah, berarti ditanya tadi kenapa kok terlambat. Terus biasanya jawabannya kan bangunnya kesiangan, terus ditanya lagi kenapa kok bangunnya kesiangan dan lain sebagainya. Terus selanjutnya biasanya guru yang tipe seperti ini itu sering berkata seperti ini, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu. Jadi mengingatkan, memposisikan diri sebagai teman. Yang keempat, pemantau itu guru biasanya berbuat dengan menghitung dan mengukur. Biasanya di sini itu guru akan berkata seperti ini, apa peraturannya? Jadi murid itu disuruh untuk mengetahui aturan-aturan yang di dalam kelas, terus jika melanggar itu disuruh mengingatkan lagi, kemudian disesuaikan dengan apabila aturan ini dilanggar maka hukumnya seperti ini. Terus yang kelima, manajer. Di sini biasanya mengajukan pertanyaan. Jadi ketika murid itu melakukan kesalahan, tidak langsung dibentak, tidak langsung didalili, tapi ditanya dulu. Ditanya kenapa kok tidak mengerjakan tugas, kenapa kok terlambat, dan lain sebagainya. Mungkin ini sudah dilakukan oleh sebagian guru kita di sini ya, sebagai manajer. Nah, di dalam budaya positif ini kita nantinya itu diajarkan sebagai guru di dalam posisi manajer. Kita sebagai guru itu jangan mudah untuk memarahi murid, memarahi siswa, tapi kita itu harus sebagai manajer.
Murid itu kalau berbuat salah itu ditanya, nanti pasti akan ada jawaban dan solusinya. Karena kita menghukum murid, membentak murid, itu kan gak ada solusi, hanya memberikan efek jerah saja. Tapi kalau kita sebagai manajer, kita itu nanti menemukan permasalahan sekaligus membuat solusi. Nah, ini ada contoh pernyataan-pernyataan dan siapa yang mengatakan. Kalau ada guru berkata seperti ini, saya kecewa sekali denganmu. Berarti guru ini tipe guru yang membuat orang merasa bersalah. Terus pernyataan yang kedua, kamu tidak benar-benar melakukannya. Ini termasuk kategori apa? Penghukum. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Ini termasuk posisi teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini termasuk pemantau. Seperti saya contohkan tadi, Bumi ketika mengerjakan tugas dikasih bintang. Walaupun murid gak tunggui stiker bintang, pasti ngerjakan. Ini termasuk pemantau. Terus selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini termasuk dalam kategori manajer. Jadi ada pertanyaan untuk mencari permasalahan dan di situ nanti dari permasalahan tersebut dicarikan solusinya. Terus yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Ini termasuk pernyataan penghukum. Nah, ini ada contoh lagi biar Bapak Ibu nanti ngerti. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Ada yang pernah seperti ini Bapak Ibu? Berarti ternyata terpakai. Hukuman apa atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman atau konsekuensi mungkin diwakili Bu Rini. Melihat dari kata-katanya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat ya. Di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kalau menurut saya ini termasuk hukuman Pak. Kalau konsekuensi kan sebelumnya sudah ada omongan terlebih dahulu. Nah ini kan langsung diberi hukuman gitu aja, langsung disuruh tulis 100 kali. Gitu kalau menurut saya. Ya, jawabannya baik sekali. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Biasanya guru PJOK. Apa? Sama apa jadi pernah melakukan ini? Ini hukuman atau konsekuensi? Pemanasan biasanya. Pemanasan. Apa? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, nanti kita lihat jawabannya bareng-bareng. Ada 3 hukuman atau konsekuensi. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Hukuman. Paling banyak jawab konsekuensi. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini kan di sekolah kita ada ya. Kalau tidak menggunakan sepatu hitam, disuruh biasa hukuman tidak ada konsekuensi kalau banjir. Kita yang umum saja. Hukum apa konsekuensi? Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hampir sama tadi. Apa hukuman apa konsekuensi? Ya, kita lihat. Yang pertama adalah hukuman. Saya tidak akan terlambat lagi hukuman. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu adalah hukuman. Pendidikan kertas tugas teman telah dicoret-coret. Konsekuensi. Push up 15 kali hukuman.
Terus membersihkan tumpahan air benar tadi konsekuensi. Terus murid disuruh tidak mengenakan sepatu karena tidak menggunakan sepatu hitam, hukuman. Yang terakhir, kenapa jawabannya konsekuensi sedangkan atas kok hukuman? Ada yang bisa menjelaskan? Iya. Terus yang atas nomor 2 kan hampir sama. Kenapa kok di atas itu hukuman, yang bawah itu konsekuensi? Mungkin ada yang bisa menjawab? Sama-sama terlambatnya, disuruh membimbing lapangan basket 2 kali. Yang satunya kok termasuk hukuman, yang satunya kok termasuk konsekuensi. Mungkin yang pertama itu kan sudah aturan tertulis, yang kedua itu kesukaan dunia Terima kasih, sangat baik jawabannya. Ya, itu adalah perbedaan dari hukuman dan konsekuensi dari 2 tindakan itu tadi. Sekarang ini adalah perbedaan mengenai hukuman dan konsekuensi secara umum. Yang pertama, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Tapi kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Terus hukuman membuat anak sakit hati, fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Tetapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Terus anak membenci kedisiplinan kalau dihukum. Tapi kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Terus selanjutnya paksaan dalam hukuman, tetapi kalau dalam konsekuensi ada yang namanya stimulus dan tanggapan atau stimulus dan respon tadi. Terus hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Selanjutnya hukuman ini konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Ini adalah mengenai hukuman dan konsekuensi yang dampaknya langsung terhadap anak didik kita. Jadi ketika kita menghadapi anak didik yang susah untuk diajak belajar dengan baik, kita harus selektif dalam menentukan hukuman atau konsekuensi yang harus dihadapi. Kalau konsekuensi itu biasanya dibuat kesepakatan kelas dulu, yang nantinya akan menjadi keyakinan kelas. Nah, di sini di dalam hukuman dan disiplin itu ada identitas gagal dan identitas sukses. Orang yang biasanya sering melakukan hukuman, kalau di dalam modul 1.4 budaya positif ini, termasuk orang yang memiliki identitas gagal. Karena apa? Dengan hukuman biasanya anak itu merasa tersakiti, dan tersakitinya itu tidak berlangsung sebentar, tapi berlangsung lama, seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, kemudian di sini ada tambahan lagi, yaitu restitusi. Pernah mendengar istilah restitusi kan? Ketika anak bermasalah, anak itu dipanggil, terus kemudian ditanya permasalahan apa. Mungkin ini Bapak Ibu Guru BK sudah sering melakukannya, ya. Jadi restitusi ini merupakan suatu pilihan. Anak itu tidak langsung diberikan hukuman atau konsekuensi langsung, tapi diberikan pilihan. Mungkin nanti kalau sampean itu menjadi baik, pilihannya seperti ini. Nanti kalau sampean melakukan keburukan, jadinya seperti ini. Jadi restitusi ini itu sebagai sebuah pilihan ketika anak itu melakukan sebuah kesalahan. Jadi anak itu tidak dicari salahnya saja, tapi diberikan solusi juga untuk mengatasi apa yang sudah dilakukan. Jadi hukuman itu termasuk dalam kategori negatif, konsekuensi itu netral, tapi kalau restitusi itu positif. Kemudian ini ada keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Bapak Ibu di sini semuanya sudah membuat keyakinan kelas? Sudah? Belum. Mungkin kalau mengajar di kelas 10.1, 10.2 itu sudah ada keyakinan kelasnya.
tapi untuk pelajaran tertentu saja, bukan untuk pelajaran umum. Jadi keyakinan kelas ini asalnya dari kesepakatan kelas, terus kemudian dinaikkan menjadi keyakinan kelas. Ini ada contohnya seperti ini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini termasuk peraturan apa keyakinan? Kebijakan. Peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Peraturan atau keyakinan? Ya, ini bisa masuk peraturan, bisa masuk keyakinan. Kalau ini sudah diyakini, oh aku nih gak bawa masker nanti akan mudah terkena virus. Terus yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Peraturan apa keyakinan? Ya, ini adalah peraturan yang nanti bisa ditingkatkan untuk menjadi sebuah keyakinan. Nah, disinilah apa inti dari keyakinan peraturan kelas yang nanti menjadi keyakinan kelas, lingkungan positif, dan apa akhirnya menjadi budaya positif. Jadi peraturan kelas ini kan sudah ada semuanya. Dari peraturan kelas atau kesepakatan kelas itu dibuat keyakinan kelas, lingkungan positif, dan akan menjadi budaya positif. Dari apa yang saya jelaskan mungkin ada pertanyaan. Saya lanjutkan. Ini kurang sedikit. Nilai-nilai kebajikan universal. Mungkin ini sudah sampai ketahui semuanya. Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu. Ini adalah nilai-nilai kebijakan universal. Di sini ada beberapa penjelasan yang sudah kita laksanakan. Yang pertama, setiap perilaku perbuatan memiliki satu tujuan. Benar kan? Kita melakukan perbuatan pasti memiliki tujuan. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Kalau kita sudah sadar, kalau murid kita itu sudah sadar tentang nilai kebaikan, tanpa dihukum, tanpa diberitahu, murid itu sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Tapi kenyataannya kita itu belum bisa menanamkan keyakinan ini 100%. Mungkin ada beberapa siswa yang sudah bisa ditanamkan, mungkin ada beberapa yang belum bisa kita tanamkan keyakinan baik seperti ini. Karena tadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi dalam diri maupun dari luar. Terus nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil belajar Pancasila yang ada 6 dimensi yang sudah kita ajarkan di dalam P5. Dan di sini ada tahapan pembuatan keyakinan kelas yang sudah pernah saya lakukan di kelas 10.1, 10.2, 10.3 tentang membuat keyakinan kelas. Di sini langkah-langkahnya seperti ini. Setiap anak menulis keyakinan yang ingin dimunculkan dalam keyakinan kelas. Misalkan saling menghormati sesama manusia. Yang namanya manusia kan bisa murid, bisa guru, bisa warga sekolah, dan orang lain. Terus tidak datang, maksudnya seorang lagi datang tepat waktu, itu nanti bisa menjadi keyakinan kelas. Terus lihat semua keyakinan kelas yang ditulis, jadi semua siswa yang menulis keyakinan yang dimiliki, terus nanti dilihat, terus nanti baru ditentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dimunculkan sebagai keyakinan kelas. Pasti di dalam kelas itu ada yang sama nilai kebajikannya. Terus yang kelima, menyempurnakan kalimatnya menjadi kalimat yang positif. Kita sebagai guru menyempurnakan keyakinan itu menjadi kalimat yang positif yang bisa diyakini. Terus yang kelima, buatlah keyakinan kelas dalam sebuah poster sebagai keyakinan bersama. Ini bisa di poster. Kalau sekarang dibuat poster di Canva, di media sosial bisa. Ya, ini keyakinan murid seperti ini contohnya. Tidak ramai saat diangkat,
berpakaian rapi dan memakai sepatu, meletakkan alat kebersihan spidol penggaris pada tempatnya, tidak berkata kasar dan celometan, mengerjakan tugas yang diberikan Bapak Ibu guru, tidak mencoret-coret bangku, melakukan piket kelas, membuang sampah pada tempatnya, dan tempat waktu. Ini kan ada beberapa keyakinan. Kalau di beberapa keyakinan murid ini, kalau dijadikan keyakinan kelas, ini bisa kita cari yang hampir sama. Tidak ramai saat diterangkan. Ini kalau disamakan mirip yang mana, kita cari satu saja. Ya, bersama kan sama itu nilainya. Jadi kalau jadi keyakinan kelas kalimatnya gimana? Tidak ramai saat diterangkan, tidak berkata kasar dan celometan. Kalau jadikan keyakinan kelas, berarti berbicara yang sopan. Kalau kita sopan, itu nilainya adalah nilai yang baik. Berarti nih wong mesti ngerti sopan, tidak akan ramai, tidak akan berkata kasar. Ya ini sebagai contoh saja. Nah di sini contoh kesepakatan kelas. Datang tepat waktu, mengucap salam. Sudah jadi melakukan semuanya kan? Sudah. Nama saya Jisaka. Menjaga kebersihan sekolah sudah. Berdoa sebelum dan sudah kegiatan ya sudah. Aktif dalam pembelajaran ini untuk murid. Ini adalah contoh dari kesepakatan kelas. Sekarang segitiga restitusi. Ini restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka itu bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi murid itu diperbaiki. Karena kita sekarang itu menghadapi murid yang baik, murid yang agak baik, dan ada murid yang agak rusak. Kita itu seperti memperbaiki karakter-karakter yang ada di dalam murid itu. Salah contohnya adalah menggunakan restitusi ini. Nah ini adalah segitiga restitusi. Ada validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Nah ini contoh menstabilkan identitas. Ini mungkin ini guru BK sudah sering ya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Benar apa enggak? Ini orang manusia gak tahu salah, berarti itu malaikat. Tidak ada manusia yang sempurna. Benar. Bapak Ibu juga pernah buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi ini adalah contoh menstabilkan identitas. Murid yang salah itu tidak dihukum langsung, tapi stabilitaskan dirinya itu, identitasnya itu. Biar dia itu tahu, bisa mikir kesalahan sudah dilakukan. Direstart ya. Nah dari situ kemudian ada namanya validasi kebutuhan, yaitu membantu murid untuk mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Contohnya di sini, kamu bisa saja kan melakukan yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan. Misalkan ada murid terlambat, alasannya bangun tidur kesiangan, terus ditanya tadi malam ngapain, tidurnya jam 12. Nah, itu kan ada pilihan. Nek sama tidur jam 12 itu ya pasti akan bangun kesiangan. Tapi kalau tidur sebelum itu mungkin tidak sampai kesiangan. Terus ada kata-kata lagi, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Jadi siswa itu melakukan suatu hal itu pasti memiliki alasan. Kebanyakan itu biasanya diajak teman. Ketika nuruti ajakan teman, gak oleh itu kebanyakan seperti itu. Kita tahu validasi kebutuhannya siswa itu apa. Kemudian baru yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita?
Jadi guru itu yang sudah punya keyakinan kelas itu bisa melaksanakan segitiga restitusi ini. Jadi murid itu disuruh untuk menanyakan lagi keyakinan kelas yang telah dibuat bersama. Jadi di sini itu tidak ada paksaan murid harus seperti ini, harus seperti yang guru mau, tidak. Tapi di situ ada kebersamaan yang telah dibuat tadi yang menjadi sebuah keyakinan. Ini adalah segitiga restitusi dan ini adalah dokumen hasil nyata yang sudah pernah saya lakukan. Nah, di sini membutuhkan keyakinan di kelas. Jadi ini saya buat anak itu berkelompok, berdiskusi untuk membuat keyakinan kelas, yaitu ditempel satu-satu di depan. Setelah itu dipilih mana yang tadi yang memiliki karakter yang sama, selanjutnya menjadi keyakinan kelas. Nah ini di kelas 13 dan di kelas 12. Dan ini contoh penerapan budaya positif di SMA Negeri 1 Lebak yang sudah berjalan. Jadi kita itu hanya tinggal meneruskan saja budaya yang di sini. Ini kebiasaan sholat berjamaah dua yang sudah berjalan juga. Dan ini ada tafsir dan kebiasaan upacara bendera. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Mungkin sebelum saya tutup ada pertanyaan. Ya, dari Bapak Ibu guru satu pertanyaan yang ingin ditanyakan. Bumi monggo. Yo arah takut saya. Baik monggo. Bu Faik sudah jelas? Kalau saya tanya dari awal, Pak, mau menjelaskan lagi. Ya. Ya, nanti materinya dikasihkan gitu ya. Ya, satu pertanyaan saja, nanti setelah itu kita akhiri. Ya, silakan. Pertanyaannya jadi untuk pertanyaan saya mewakili dari teman-teman Bapak Ibu berbagai macam guru mapel budaya positif. Kenapa budaya positif ini kalau di bidang pendidikan sama bidang kesehatan, kemudian di bidang sosial, arti positif kan berbeda-beda. Maknanya juga berbeda-beda. Kembali lagi intinya pada menjauh dari Tuhan, yang artinya bisa dikatakan ego. Jadi perkataan tadi yang disampaikan pada Pak Oyen, intinya kan menjauh ego yang kembali masing-masing. Apakah dari budaya positif pendidikan maupun sosial dan kesehatan apakah sama dalam penerapannya di diseminasi pada budaya positif yang digambarkan pada PowerPoint yang disampaikan pada Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan yang cukup baik. Di sini yang ditanyakan adalah budaya positif yang berkaitan dengan kesehatan dan sosialnya. Kita kembali lagi pada apa yang tadi sudah saya sampaikan, bahwasanya budaya positif itu adalah nilai-nilai positif yang menjadi kebiasaan di suatu lingkungan. Kalau di sekolah berarti budaya positif di sekolah. Nah, yang ditanyakan tadi yang masuk keduanya, baik berupa kesehatan sosial maupun saya ulang lagi, baik berupa sosial maupun berupa kesehatan. Misalkan untuk budaya sosial, itu contohnya tadi anak-anak itu dibuat keyakinan saling menghargai antar manusia. Itu kan sosial, ada hubungan antara satu dengan yang lain. Terus yang kedua, contohnya lagi ada keyakinan kelas, membuang sampah pada tempatnya. Di situ kan berkaitan dengan kesehatan juga. Meskipun secara tidak langsung, tapi kalau kita melaksanakan membuang sampah pada tempatnya,
itu juga salah satu contoh bentuk menjaga budaya positif kesehatan. Misalkan biar tidak menjadi sarang nyamuk atau biar tidak terjadi hal-hal sumber penyakit dan lain sebagainya. Jadi intinya budaya positif yang menjadi pembahasan di dalam modul 1.4 guru penggerak ini ada kaitannya dengan sisi sosial maupun sisi kesehatan. Dan intinya itu adalah membentuk siswa, terus membentuk guru itu agar memiliki budaya yang baik dalam berinteraksi ketika kegiatan belajar mengajar. Jadi guru itu tidak harus selalu menyalahkan murid dan guru itu tidak harus mencari kebenarannya sendiri, tidak benar diri. Guru itu tidak pasti selalu benar, kadang ada juga salahnya tadi. Oke, terima kasih. Ya. Oke, dari pernyataan apa yang disampaikan Pak Masa tadi menjadi pertanyaan terakhir di dalam kegiatan ini. Sebelum kegiatan ini saya tutup, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah mengikuti kegiatan diseminasi ini. Semoga kedepannya semua yang ada di sini ini nanti bisa mengikuti program guru penggerak. Karena di dalam program ini itu sangat banyak manfaat yang kita peroleh. Nanti jenengan akan tahu yang dulu saya melakukan menjadi guru dan sesuai apa yang diterapkan di dalam penggerak pasti banyak yang salah. Seperti yang sudah pernah saya lakukan. Jadi ketika saya belum mengikuti guru penggerak dan setelah mengikuti guru penggerak ini sangat banyak sekali manfaatnya. Jadi kita itu tidak selalu memaksa murid untuk selalu bisa di dalam belajar, tetapi kita harus bisa melihat potensi yang dimiliki murid dan juga permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih untuk perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhiri, Allahumma fiqh lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah selesai.